Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, Kapolres Fakfak AKBP Hendriana memeriksa kendaraan dinas, alat khusus, alat komunikasi, alat apung, serta kesiapan para personel. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa kondisi dan kesiapan seluruh peralatan dan kendaraan yang akan digunakan dalam rangka pengamanan selama Pilkada berlangsung. Jadi ini tahap pertama. Begitu pas ada demo, meningkat, ada lempar-lempar batu, ada bakar-bakar. Yang pertama ditembakkan gas air mata yang mana? Ini, coba kau praktikan. Sodok bagaimana? Begitu. Bukan pukul ya. Dengar ya. Tidak ada pukul ya. Sodok ya. Jadi tidak ada tindakan-tindakan yang melebihi batas kewenangan. Ya. Sehingga Polres Fakfak melaksanakan apel kesiapan personil dan peralatannya. Jadi mobil ini harus dirawat baik. Jangan sampai nanti begitu memasuki tahapan di bulan Juli, ternyata mobil ini mogok. Hanya berdasarkan pengalaman Pilpres kemarin, banyak petugas-petugas penyelenggara pemilu yang dia ada yang sampai meninggal ya. Nah itu tidak boleh terjadi nanti dalam tahapan pilkada. Nanti dokter koordinasi dengan dinas kesehatan untuk menyiapkan pos-pos kesehatan di setiap distrik-distrik ya. Ini mobil double cabin yang fungsinya sama, melakukan tindakan kepolisian dalam bentuk preemptif, memberikan himbauan Kamtibmas agar sama-sama untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif dalam rangka Pilkada 2024. Ya, nggak ada yang anarkis, yang anarkis begitu, berikan himbauan yang baik, berikan pemahaman yang baik. Kalau mereka tidak terima dengan pemahaman, lakukan tindakan selanjutnya. Kalau Babin Kamtibmas melakukan tindakan preemptif, maka kita naik menjadi tindakan preventif sampai dengan penegakan hukum. Kamtibmas menjelang tahapan pilkada ini juga tergantung dari peran bapak-bapak teman-teman jurnalis dalam rangka membuat pemberitaan-pemberitaan yang mendinginkan suasana. Jadi saya juga berharap bantuan dari bapak-bapak, dari teman-teman media untuk membuat pemberitaan-pemberitaan yang menyejukkan dalam rangka memasuki tahapan-tahapan pemilu. Kami sudah melakukan tindakan kepolisian dari mulai preemptif, preventif, dan penegakan hukum, represif. Tentu juga kami tidak hidup di ruang hampa, bahwa ada peran besar bapak-bapak, teman-teman jurnalis untuk membuat pemberitaan-pemberitaan yang mendinginkan dalam rangka pilkada. Jadi saya mohon bantuannya, kita sama-sama bergandengan tangan bahwa pilkada ini bukan hanya tanggung jawab kita, bukan hanya tanggung jawab Polri saja, tapi juga menjadi tanggung jawab. Kita ke informasi lainnya, Polresta Sidoarjo menghadirkan layanan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK keliling online di mal hingga pedesaan. Kehadiran fasilitas ini merespon banyaknya pemohon SKCK di Mako Polresta Sidoarjo. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing memastikan pihaknya akan memasifkan layanan keliling ini. Ya, jadi pada malam hari ini Polresta Sidoarjo melaksanakan kegiatan pelayanan rutin ya,
dalam rangka memberikan pelayanan SKCK online yang saat ini dilaksanakan di Lipo Mall, yang dalam hal ini kami dari Polresta Sidoarjo, Satintelkam Polresta Sidoarjo melakukan pengembangan inovasi dalam memberikan pelayanan terhadap publik, yaitu dalam rangka SKCK online keliling. Ya, jadi SKCK online ini yang tadinya hanya ada di Polresta Sidoarjo ataupun di Mako, sekarang berkeliling. Jadi menjangkau kepada masyarakat-masyarakat yang tentunya dalam hal datang ke tempat pelayanan lebih dekat, dan kemudian juga lebih cepat, kemudian mengefisienkan waktu pelaksanaan, termasuk juga menghemat dalam ataupun sampai ke tempat tujuan. Kemudian tentunya dalam rangka layanan ini ya kami menjangkau masyarakat yang di wilayah Komol, kemudian di Porong, ya kan, dari tempat-tempat lain yang ini kita lakukan secara konsisten dari tempat-tempat yang memang dijangkau lebih mudah oleh masyarakat. Kemudian juga dalam hal sarana prasarana juga kami dilengkapi oleh kendaraan roda 4, kemudian juga kualitas sumber daya manusianya juga sudah diberikan pelatihan para muda dalam pemberian layanan dengan senyum sama salam, dengan ramah bagi Polri yang presisi, yang harapannya dengan adanya layanan ini peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap Polresta Sidoarjo semakin besar, kemudian juga semakin meningkatkan pemberian layanan kami, layanan yang unggul pada masyarakat yang kami Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Winarto memimpin upacara pemancangan tiang pertama atau groundbreaking pembangunan gedung Presisi 2 Direktorat Reskrimum di Makopolda Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Gedung ini diharapkan mampu memberikan fasilitas yang lebih baik bagi anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel sehingga dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam melayani masyarakat. Menghadiri kegiatan groundbreaking pemancangan tiang pertama pembangunan gedung Presisi 2 yang diperuntukkan untuk di Reskrimum Polda Kalsel tahun anggaran 2024. Seiring dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, di mana ibu kota telah berpindah dari kota Banjarmasin ke kota Banjarbaru. Pemerintah daerah tingkat 1 Provinsi Kalimantan Selatan telah menyediakan lahan perkantoran untuk seluruh. Polres Barito Selatan menggelar upacara pembukaan siswa latihan kerja pendidikan pembentukan Bintara Gelombang 1 Polri tahun anggaran 2024 SPN Polda Kalimantan Tengah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.